Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zulkarnain. Nama saya Mulyadi. Saya Rena Franeska. Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas makalah kami yang bertemakan tiga kerajaan Islam terbesar di dunia. Dalam hal ini akan dipandu oleh saudara Renal Palaneska. Kepada saudara Renal kami persilahkan. Baiklah, kami bertiga akan menampilkan sebuah makalah yang bertema tentang tiga kerajaan Islam terbesar di dunia. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Ustadz Rizky, sedangkan pembahas kedua akan dibahas oleh Ustadz Mulyadi, dan pembahas ketiga akan dibahas oleh saya sendiri. Kepada pembahas pertama dipersilakan oleh Ustadz Rizky. Oke, sahabat sekalian, kita akan bahas kerajaan pertama dari tiga kerajaan besar Islam di dunia. Yang pertama adalah kerajaan Utsmani atau kita kenal dengan kerajaan Turki Utsmani. Pendiri kerajaan Turki Utsmani adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian ke Persia, kemudian dilanjutkan ke Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi, ketika mereka menetap di Asia Tengah. Pada abad ke-13 Masehi, mereka mendapat serangan dan tekanan dari Mongol, yang mana akhirnya mereka melarikan diri ke barat dan mencari perlindungan di antara saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Turki Saljuk. Ya, di dataran tinggi Asia Kecil, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka inilah Bizantium dapat dikalahkan. Kemudian Sultan Alauddin memberi imbalan tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Oke, sahabat sekalian, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan Turki Utsmani. Setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsmani atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Dia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan Borossa tahun 1317 Masehi, 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan pada masa pemerintahan Oghuz. Kerajaan Turki Utsmani ini dapat menaklukkan Azmir, Tawashanli, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Selain memantapkan keamanan dalam negeri, dia melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Baik, untuk kerajaan kedua, kerajaan Safawi di Persia. Ya, asal usul kerajaan Safawi ini berasal dari gerakan Tarekat di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, wilayah Rusia, yang berdiri hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Nama Safawiyah diambil dari nama pendiri Safi al-Din yang berdiri 1252 sampai 1334 Masehi. Kerajaan Safawi menganut aliran Syiah dan ditetapkan sebagai mazhab negaranya. Safi al-Din keturunan dari Imam Syiah yang ke-6 yang bernama Musa al-Kazim. Dalam waktu yang tidak lama, tarekat ini berkembang pesat di Persia, Syirah, dan Asia Kecil. Untuk perkembangan kerajaan Safawi di bawah pimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Kijilbah Barat Merah menyerang dan mengalahkan Al-Qoyilu
di Saur, dekat Nakhchivan. Pasukan ini terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz, ibu kota Al-Qoyunlu, dan berhasil merebut serta mendudukan di kota ini. Ismail memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama dinasti Safawi, yang disebut juga Ismail I. Ismail I berkuasa sekitar 23 tahun pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama ini ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ia dapat menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Al-Qoyunlu di Hamadan pada tahun 1503 Masehi. Baiklah, untuk kerajaan ketiga yaitu kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Kerajaan ini termasuk dari 3 kerajaan terbesar. Dan kerajaan inilah yang termuda. Awal kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dan dinasti Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim. Kerajaan Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kotanya didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu dari cucu Timur Lek. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Pada mulanya, Babur mengalami kekalahan. Tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi, yaitu Ismail I, akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Dan pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul atau Afghanistan. Babur juga mampu menguasai Punjab pada tahun 1525 Masehi. Kemudian dia menguasai Delhi setelah bertempur di Panipat sebagai pemenang. Dengan demikian, Babur dapat menegakkan pemerintahannya di sana. Maka berdirilah kerajaan Mughal di India pada tahun 1525 Masehi. Selanjutnya untuk perkembangannya yaitu sepeninggalan Babur tahun 1630 Masehi, tahta kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Walaupun Babur telah berhasil menegakkan Mughal dari serangan musuh, namun Humayun tetap saja menghadapi tantangan. Selanjutnya, Humayun digantikan anaknya yaitu Akbar yang berusia 14 tahun. Karena ia masih muda, maka urusan kekuasaan diserahkan pada Bayran Khan, seorang syekh. Pada masa akhir inilah kerajaan Mughal mencapai keemasannya. Setelah Akbar dewasa, Akbar berusaha menyingkirkan Baron Khan yang sudah mempunyai pengaruh sangat kuat dalam memaksakan aliran Syiah. Dan Bayran mengarahkan pemberontakan pada tahun 1560 Masehi. Tetapi ia bisa dikalahkan oleh Akbar. Selanjutnya, keberhasilan ekspansi militer. Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai kerajaan yang besar karena 2 gerbang India yaitu Abul dan kota Kandar dikuasai oleh Akbar. Kemajuan yang telah dicapai oleh Akbar dapat dipertahankan oleh 3 sultan berikutnya, yaitu Sultan Zahir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Yang kedua, Shah Jahan pada tahun 1628 sampai 1654 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi.
Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari HW.